بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesehatan sampai kita dapat melaksanakan sholat zuhur pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita semuanya termasuk kepada golongan umat yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sekarang sudah di penghujung bulan Zulhijjah, yang dimana untuk besok harinya kita akan masuk ke bulan Muharram, yang dimana itu merupakan tahun baru Hijriah, tahun yang menjadi patokan penanggalan umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah saum, haji, berkurban, dan lain-lainnya. Meruntut panjang kepada sejarah 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah dan diangkat menjadi Rasul, itu belum ada patokan tahun. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Dan kapankah permulaan atau penanggalan Hijriah ini diadakan atau diresmikan? Yang tepatnya adalah pada kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah sekelas presiden di masa itu. Beliau ingin membuat sebuah penanggalan atau tahun yang dimana ini menjadi patokan umat muslim. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai presiden mengajak para dewan anggota DPR MPR-nya ketika itu, apakah yang harus menjadi patokan tahun baru Islam atau tahun yang menjadi patokan umat Islam. Di antara para sahabat ada yang memberikan masukan, bagaimana kalau awal tahun baru Islam itu dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada pendapat yang lain, bagaimana ketika tahun baru Islam itu dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyetujui pendapat yang kedua, karena beliau beranggapan kita ingin di mana tahun baru Islam itu adalah merupakan momen yang berbahagia, dan momen hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah itu merupakan momen yang sangat bahagia dan dinanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor, khususnya sahabat Ansor sebagai orang asli Madinah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari hijrah itu sendiri Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan, sebuah penekanan kepada sahabat-sahabat yang ingin melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dalam sebuah hadis tentang niat, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin tankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk dunia atau untuk perempuan dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah dari sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan
itu tergantung pada niatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hijrah dalam kontekstual zaman Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh sahabat. Karena para sahabat ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan membawa peralatan barang seadanya. Ketika para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya, memiliki ratusan onta di kota Mekah dan rumah yang mewah, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah, maka para sahabat khususnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf hanya membawa satu onta beserta perbekalannya saja. Adapun sisa onta atau harta, rumah dan lain-lainnya ditinggalkan di kota Mekah karena hijrahnya adalah lillahi wa rasulihi, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ilustrasikan kepada zaman kita seperti ini, ketika kita sudah memiliki rumah yang nyaman, kendaraan yang sudah mapan, dan keluarga yang sudah ada, kemudian ketika turun perintah hijrah untuk meninggalkan apa-apa yang kita miliki dari rumah, mobil, motor, kendaraan dan lain-lainnya, apakah kita mampu melaksanakan itu semuanya? Karena pada hakikatnya hijrah bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah bukan hanya saja berubah pakaian dari biasa kemudian menjadi pakaian yang muslim, serba muslim. Lebih dari itu, hijrah adalah ujian tentang keimanan. Ketika seseorang hijrah untuk meninggalkan perihal dunia, untuk meninggalkan hal-hal akhirah yang ukhrawi, maka di situ Allah memberikan ujian yang sangat berat seperti ujian yang dihadapi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada hakikatnya ketika kita telah melaksanakan melalui seluruh ujian dalam berhijrah dari yang buruk menuju yang kebaik, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita dapat melaluinya itu semua, maka derajat kita akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hakikatnya ketika kita melaksanakan ibadah, hidup di dunia ini merupakan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindahnya kita dari alam ruh menuju hijrah ke alam rahim. Kemudian dari alam rahim kita berhijrah ke alam dunia, dan melalui segala kehidupan dan kesulitan dan kemudahan yang ada di dalam dunia, yang dimana itu menjadi bekal dan patokan kita untuk hijrah menuju alam akhirat, dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, semoga pada momen di akhir bulan Zulhijjah ini dan kita akan menghadapi tahun baru 1 Muharram, kita jadikan momen hijrah kita adalah hijrah meninggalkan segala sesuatu yang buruk menuju hal-hal yang lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.